Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Aulia Rahman, NIM G321 231.24.0065. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas sore. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang makalah manusia sebagai makhluk muharam, mukhalaf, mukhoyar, dan maji. Kata pengantar, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah ini dapat dilaksanakan dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam dengan judul Manusia sebagai Makhluk Muharram, Mukhalaf, Mukhoyar, dan Maji. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kedudukan istimewa yang dibandingkan makhluk lainnya. Dalam Islam, manusia dikenal dengan beberapa sifat menunjukkan sifat hakikat dan tanggung jawabnya, yaitu sebagai makhluk, mukharam, mukhalaf, mukhoyar, dan maji. Pemahaman terhadap kelima sifat ini penting agar manusia dapat menjalani kehidupan sesuai dengan tujuan penciptanya. Makalah ini akan membahas secara masing-masing sifat tersebut dengan sumber-sumber terpercaya. Manusia yang pertama, manusia sebagai makhluk. Manusia sebagai makhluk berarti bahwa manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Khalaqnal insana wa na'lamu wa tuwawisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Sebagai makhluk, manusia diciptakan dengan fitrah tertentu, yaitu kecenderungan untuk mengenal dan menyembah Allah. Fitrah ini merupakan modal dasar bagi manusia dalam menjalani kehidupan dunia. Manusia diciptakan dengan fitrah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surat Ar-Rum ayat 30. Selain itu, penciptaannya melewati proses yang sempurna dari surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi manusia istimewa dan mengandung tujuan ibadah kepada Allah. Yang kedua, manusia sebagai mukhoram. Mukhoram berarti dimuliakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia dengan berbagai kelebihan dibandingkan makhluk lainnya. Dalam Al-Quran disebutkan, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam dari surat Al-Isra ayat 70. Kemuliaan ini tercermin dalam kemuliaan akal, kemampuan bicara, serta kemampuan untuk mengelola alam. Namun, kemuliaan ini juga mengandung tanggung jawab besar bagi manusia untuk menjaga dan memelihara amanah tersebut. Allah memuliakan dengan kelebihannya dari firman-Nya, wa laqad karamna bani adama wa hamalnahum fil bari wal bahri wa razaqnahum minah thayyibati wa fadlalnahum ala qatsrimin min man khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam. Surat Al-Isra ayat 70. Menurut Imam Al-Qurtubi, kemuliaan manusia itu bersifat lahir dan batin. Allah memberikan manusia akal, tukar khalifah, kemampuan bicara, dan potensi memimpin bumi. Namun, kemuliaan tersebut menuntut manusia untuk bertakwa. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dari surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, manusia sebagai mukhalaf. Mukhalaf berarti bebani. Manusia dibebani dengan tanggung jawab untuk menjalankan perintah dan mengenai larangan dan menjauhi larangan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinnal insana illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Sebagai mukhalaf, manusia memiliki kewajiban untuk beribadah dan menjalankan syariat Islam. Tanggung jawab ini menunjukkan bahwa manusia tidak diciptakan sia-sia melainkan untuk tujuan yang mulia. Keempat, manusia sebagai mukhoyar. Mukhoyar berarti bebas memilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, apakah mengikuti petunjuknya atau tidak. Dalam Al-Quran disebutkan hadan hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Kebebasan ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Namun, setiap pilihan yang diambil akan membawa konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Bagi mukhalaf, manusia memikul beban hukum syariat dalam Islam. Hanya orang yang berakal dan balik yang termasuk mukhalaf dalilnya. Dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Rasulullah bersabda, diangkat pena dari tiga golongan, anak kecil, orang tidur, dan orang gila. Dari Hajir
dari riwayat Abu Dawud. Ini menandakan bahwa syarat tidak membebani mereka yang diberi tanggung jawab moral. Manusia sebagai maji. Maji berarti mendapat balasan. Setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Balasan ini merupakan pahala atau siksa tergantung pada perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, manusia harus berhati-hati dalam setiap tindakannya. Allah menjanjikan balasan terhadap amal manusia. Setiap amal dicatat oleh malaikat. Barang siapa mengerjakan kebaikan sesama pun niscaya dia melihat balasannya. Surga disediakan bagi mereka yang bertakwa dari surat Ali Imran ayat 133 sampai 96. Sedangkan neraka tempat kembali bagi yang ingkar. Keadilan Allah menuntut agar setiap tindakan manusia tidak sia-sia dari surat Al-Kahfi 49 yang berbunyi muslimina musyrikina mimmi fihwi wa yukuluna ya wailatana mali hadzal kitabi illa yukhadiru sahriratau wala kabiratan illa asyaha wa wajadu ma amilu hadira wala yahdilmu rabbuka ahada. Selanjutnya, integrasi kelima sifat dalam kehidupan. Kelima sifat manusia tersebut saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang utuh dalam diri manusia sebagai makhluk. Manusia harus menyadari asal-usulnya sebagai mukhoram. Manusia harus mensyukuri kemuliaan yang diberikan. Sebagai mukholaf, manusia harus menjalankan tanggung jawabnya. Sebagai mukhoyar, manusia harus bijak dan memilih. Dan sebagai maji, manusia harus siap menerima konsekuensi dari setiap perbuatannya. Pemahaman dan pengalaman kelima sifat ini akan membantu manusia menjalani kehidupan yang sesuai dengan tujuan penciptaannya dan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kelima sifat ini saling berkaitan. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan dan dibebani yang diciptakan dengan kemuliaan mukhoram, lalu dibebani hukum mukholaf dan diberi kebebasan memilih mukhoyar dan pada akhirnya akan mendapat balasan wajib. Dengan kemuliaan ini manusia diharapkan hidup dengan kesadaran, tanggung jawab, dan tujuan yang jelas dalam bingkai iman dan amal soleh. Kesimpulan, manusia dalam Islam memiliki lima sifat utama sebagai makhluk mukhoram, mukholaf, mukhoyar, dan maji. Kelima sifat ini menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, diberi tanggung jawab, kebebasan, dan memilih dan akan mendapatkan balasan atas perbuatannya. Penutup pemahaman terhadap kelima sifat ini penting agar manusia dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan dan jadi bahan refleksi bagi kita semua. Sekian presentasi saya dari makalah ini yang berjudul Manusia sebagai Makhluk Mukhoram, Mukholaf, Mukhoyar, dan Maji. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.